Ternyata, beberapa waktu sebelumnya, orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal sepele, karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an merupakan salah satu sosok sahabat yang istimewa karena ia berhijrah ketika dalam kandungan ibunya. Ibunya pun seorang yang istimewa, Asma binti Abu Bakar, yang mempunyai peran besar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya dalam awal hijrah dicari-cari oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Ayahnya adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidup. Salah satu dari 10 sahabat, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Allah menambah keistimewaannya karena ia menjadi bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya Asma binti Abu Bakar berhijrah. Ia dalam keadaan hamil tua ketika harus menempuh panasnya padang pasir sejauh hampir 500 km. Ketika baru beberapa hari di Kuba, ia melahirkan dan bayinya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengecup pipi dan mulutnya hingga air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rongga mulutnya dan memberi nama Abdullah. Tidak cukup sampai di situ saja, seluruh kaum muslimin, baik muhajirin atau ansor, menggendong bayi Abdullah ini keliling kota Madinah sambil menggemakan tahlil dan takbir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, beberapa waktu sebelumnya, orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal sepele, karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Abdullah ini, mereka memperoleh bukti bahwa orang-orang Yahudi tersebut hanya menyebarkan kabar bohong semata. Ibnu Zubair hanya dalam masa kanak-kanak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tetapi itu cukup membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dengan keislaman. Sebagaimana kedua orang tuanya, ia berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berusia 7 tahun, dan beliau menerima baiatnya. Padahal biasanya beliau tidak mau menerima baiat dari anak-anak. Ia tumbuh menjadi seorang ahli ibadah sebagaimana orang tuanya dan sahabat-sahabat senior Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Kesehariannya banyak diisinya dengan membaca dan mengkaji Al-Quran serta sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak ibadah dan berpuasa di hari-hari yang panas karena rasa takutnya kepada Allah. Ketika sedang sholat, yakni saat sedang rukuk dan sujud, tak jarang burung-burung dara bertengger di punggungnya tanpa sedikit pun merasa terganggu sholatnya. Suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan menyuruh Ibnu Zubair untuk membuang atau mengubur darah yang dikeluarkan dari kepala beliau. Ibnu Zubair membawanya, tetapi bukannya membuang, ia justru meminumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengetahuinya, beliau bertanya, "Wahai Abdullah, engkau kemanakan darah bekamku tadi?" Ibnu Zubair berkata, "Aku kuburkan di tempat yang paling tersembunyi, ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengetahui apa yang dilakukan Ibnu Zubair hanya tersenyum, lalu bersabda, "Orang yang di dalamnya mengalir darahku, maka dia tidak akan disentuh api neraka." Allahumma sholli ala Muhammad.